Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Pasrahati Zaluhu, kelas TIM 1801, NPM 180174. Sebelum itu, saya menjelaskan tentang pengertian penjadwalan. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta pengalokasian sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Yang bagian B, kriteria pengukuran penjadwalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan terbagi menjadi 5. Yang pertama, adil. Yang kedua, efisiensi. Ketiga, waktu tanggap atau response time. Yang keempat, waktu penyelesaian. Yang kelima atau yang terakhir, throughput. Yang pertama, adil. Adil adalah proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu proses yang sama, dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan proses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemproses yang adil. Efisiensi atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Sistem interaktif yaitu waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Sedangkan sistem waktu nyata, pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Yang keempat, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem, diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi dan waktu menunggu. Yang kelima, throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakaian yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Kriteria-kriteria tersebut saling bergabung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi sebagai semua kriteria secara simultan. Bagian C, tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan terbagi menjadi 2. Tipe-tipe penjadwalan terbagi menjadi 3. Yang pertama, penjadwal jangka pendek. Yang kedua, penjadwal jangka menengah. Yang ketiga, penjadwal jangka panjang. Yang pertama, penjadwal jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini
memaksimalkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwal jangka menengah. Setelah dieksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda karena membuat permintaan, layanan masukan atau keluaran, atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder agar tersedia ruang untuk proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut sweeping. Yang ketiga, penjadwal jangka panjang. Penjadwal jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu proses, memori, perangkat, dan I/O atau perangkat I/O. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk. Selama periode aktivitas job-job interaktif rendah, sasaran utama penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job campuran dikaitkan dengan state-state proses. Bagian D, strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan terdapat dua strategi, yaitu penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Yang pertama, penjadwalan non-preemptif. Begitu pemproses diberi jatah untuk memproses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh pemproses lain sampai proses itu selesai. Sedangkan penjadwalan preemptif, saat proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih yang lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Bagian E, tujuan penjadwalan. Tujuan penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Produktivitas mesin meningkat, maka waktu menganggur berkurang. Secara tidak langsung perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Semakin baik suatu penjadwalan, semakin menguntungkan juga bagi perusahaan dan bisa menjadi acuan untuk meningkatkan keuntungan dan strategi bagi perusahaan dalam pemuasan pelanggan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penjadwalan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin menganggur. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan mengurangi jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu antrian suatu mesin karena mesin tersebut sibuk. Yang ketiga, mengurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara mengurangi maksimum keterlambatan. Yang kedua, mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat. Yang keempat, meminimasi ongkos produksi. Yang kelima atau yang terakhir, pemenuhan batas waktu yang telah ditetapkan, karena dalam kenyataan apabila terjadi keterlambatan memenuhi due date dapat dikenakan suatu denda. Bagian F, algoritma penjadwalan.
Algoritma penjadwalan terbagi beberapa. Yang pertama, FIFO atau First In First Out. Yang kedua, STF atau Shortest Job First. Yang ketiga, HRN atau Highest Ratio Net. Yang keempat, MFQ. Nah, yang pertama FIFO. FIFO adalah akronim untuk First In First Out atau pertama masuk, pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu yang prioritas. Yang kedua, STF. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah. Dalam artian waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem membutuhkan waktu yang singkat. Yang ketiga, HRN. Penjadwalan HRN merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan berprioritas dinamis. Yang keempat, MFQ. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel QUI. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian penjelasan dari saya tentang penjadwalan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.